Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Carnot Map atau yang biasa disebut peta Carnot. Peta Carnot sendiri yaitu merupakan metode untuk menyederhanakan persamaan aljabar boolean. Dan aljabar boolean ini digunakan untuk merepresentasikan rangkaian elektronika dalam model matematika sebelum dirangkai menjadi rangkaian elektronika. Nah, sebelum kita masuk ke penyederhanaannya, kita akan mengenal dulu apa itu minterm, SOP, maxterm, dan POS. Minterm adalah perkalian atau pemberian logika N kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Nah, untuk simbolnya yaitu M kecil dan X. Sedangkan SOP sendiri yaitu fungsi minterm yang dijumlahkan. Jadi SOP itu adalah minterm yang dijumlahkan dengan minterm lainnya gitu. Dan maxterm adalah penjumlahan atau pemberian logika OR kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Dan simbolnya itu M besar X. Nah, selanjutnya yaitu adalah POS. POS ini adalah fungsi dari maxterm yang dikalikan atau diberikan logika N. Jadi POS ini adalah fungsi dari maxterm yang dikalikan dengan maxterm lainnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke peta Carnot-nya. Nah, di sini sudah ada di mana peta Carnot tersebut terdiri dari 4 variabel, yaitu ada variabel A, B, C, dan D. Untuk jumlah tabel dalam peta Carnot itu yaitu 2 pangkat N. N itu sama dengan jumlah variabelnya. Di sini ada 4, berarti N-nya sama dengan 4. Maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, di sini saya sudah memberikan warna yang berbeda untuk setiap variabel agar kita mudah menentukan posisi-posisi variabelnya. Misalnya, di yang pertama ini 0 berwarna merah. Berarti dia adalah variabel A. Nah, karena dia bernilai 0, maka kita beri aksen atau diberikan not. Nah, yang kedua itu adalah 0 berwarna biru, maka dia variabelnya adalah B. Karena dia juga bernilai 0, maka kita berikan aksen. Untuk yang selanjutnya di sini 0 berwarna merah, dia berarti variabelnya A aksen. Dan di sini 1 berwarna biru, berarti dia biru berwarna sama dengan B. Karena dia bernilai 1, kita tidak berikan not. Nah, selanjutnya bisa kalian teruskan seperti itu. Jadi, jika dia bernilai 0, maka berikan tanda aksen atau not. Tapi jika dia bernilai 1, maka tidak perlu diberi not. Seperti itu. Nah, untuk yang di tengah ini, dia adalah nomor tabel, di mana dia ini adalah konversi dari bilangan biner ke desimal. Misalnya kita contohkan di sini ada X15. X15 terdiri dari 11,
1, 1, 1, 1. Maka di sini yang satu pertama 2 pangkat 0 ya. Di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, oke. Selanjutnya 2 pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kita jumlah semuanya. 8 ditambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Nah, jadi untuk menentukan nomor tabelnya dari situ. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh dari penerapannya ya. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran, yaitu ada 3 input ya. Inputan A, B, dan C. Terus terdapat outputnya yaitu Q. Dan kita di sini akan menggunakan minterm. Ini simbolnya M kecil ya. Oke. Ya, setiap outputan yang bernilai 1, maka dia disebut minterm. Nah, misalnya di sini M0 karena dia bernilai 1 kan. Terus ada lagi M1, terus di M3 sama M7. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk dari peta Carnot-nya. Karena kita menggunakan 3 variabel, maka 2 pangkat 3 adalah dengan 8 ya. 8. Oke. Jadi jumlah yang nomor di dalam tabelnya itu ada 8. Ada 8 isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini tadi kita sudah menentukan M0, M1, M3, dan M7. Jadi dia letaknya ada di M0 itu ada di A aksen, B aksen, terus C aksen, dan yang M1 ada di A aksen, B aksen, C. M3 ada di A aksen, B, C. Terus yang M7 ada di A, B, C aksen, C. Oke. Nah, di sini yang pertama kita hapus dulu. Oke, di sini kita akan mengelompokkan untuk disederhanakan. Misalnya, kita akan mengelompokkan yang M0 dan M1 menjadi kelompok pertama. Dan M3 dengan M7 jadi kelompok kedua. Nah, untuk mengelompokkan ini syaratnya yaitu kita mengelompokkan nilai terdekat yang berada di jalur horizontal seperti ini atau di jalur vertikal seperti ini. Namun jika ada di jalur vertikal di jalur diagonal dia tidak bisa dikelompokkan seperti itu. Nah, kemudian dari pengelompokan tersebut didapatkan kelompok 1 yaitu A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen, B aksen, C. Terus kelompok 2 yaitu A aksen, B, C dengan A, B, C. Nah, sekarang kita akan melakukan penyederhanaan. Untuk penyederhanaannya tersebut, kita akan membuang variabel
yang tidak sama. Contohnya misalnya di sini yang di kelompok 1 terdiri dari A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen, B aksen, dan C. Variabel yang tidak sama yaitu adalah C aksen dengan C. Maka yang tersisa adalah A aksen dan B aksen. Nah, untuk yang kedua, kelompok yang kedua itu ada A aksen, B, C dengan A, B, C. Yang berbeda itu adalah A aksen dan A. Maka yang tersisa adalah BC. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah gambar dari gerbang logikanya. Tadi kita sudah mendapatkan yaitu A aksen dan B aksen, terus B dan C. Nah, key ini adalah bentuk dari SOP. Kenapa SOP? Karena tadi sudah dijelaskan, SOP adalah minterm yang dijumlahkan atau diberi logika OR. Nih, tadi kan ini minterm kelompok 1, minterm kelompok 2 dijumlahkan. Jadi bentuk SOP. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Kita misalnya ini satu yang A aksen. A aksen ini ya. Nih, A aksen dan hanya di sini. Lalu dikali B atau di N-kan. B aksen. Nih, B aksen. Ini tuh not ya. Yang bulat ini not. Nah, di N-kan. N-kan itu ini untuk yang ini. Nah, selanjutnya ada B dikali dengan C. Ini B. Karena B-nya tidak melewati not, maka dia tidak dinotkan, dan C-nya juga tidak not. Lalu dikalikan. Ya, di sini dia diproses. Lalu karena dia bentuknya SOP, maka dari kedua fungsi tersebut dijumlahkan atau di-OR-kan. Ini adalah bentuk simbol dari logika OR. Untuk kali ini kita punya angka 39 desimal ya ini. Kita bakal ubah ke biner, oktal, dan heksadesimal. Pertama, untuk cara kita konversiin ke biner, kita misalnya tulis angka 3. Kita punya angka 39. Ini agak tinggi ya karena bakal cukup panjang. Nih, 39 ini kita bagi 2. Karena biner itu kan basis 2 ya. 19,5. Kita dapat 19,5. Tapi kan kita nggak perlu koma ya. Jadi kita tulis dulu 19-nya di sini. Karena dia 19 itu hasilnya 38, paling mendekati ke 39. Dari 38 kita punya sisa 1, kita taruh di sini. Lanjut, 19 kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2. Itu dapatnya 9,5. Lagi 9. Karena 9 kali 2 hasilnya 18. Kan? Udah ada sisa lagi 1. Lanjut, kita terusin sampai hasilnya itu 0 atau 1. 9 dibagi 2, 4. 8 ya. Ada sisa lagi 1, kita taruh lagi di sini. 4 kita bagi 2 lagi, 2. Ada sisa? Enggak. Kita taruh di sini 0. Karena 2 dikali 2 udah 4. 4 bagi 2, 2. Enggak ada 2,5 atau 2, sekian.
2 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya 1. Hasilnya 1 dan nggak ada sisa, 0. Nah, untuk jawabannya kita urutin dari sini ke atas. Jadi jawabannya 1000111. Dari desimal, dari 39 desimal ketika dibinarkan dia jawabannya ini. Oke. 1000111. Nah, lanjut untuk desimal ke oktal. Sama seperti ini, bedanya 39 tadi kita bagi 8. Karena oktal itu basis 8. Kenapa? 39 ya. 39 itu kita bagi 8. 39 ini kita bagi 8. 39 dibagi 8 itu 8 kali 4, 32. Ya, kita taruh 4-nya di sini. Karena dia kalau 39 bagi 8 itu pasti 4, sekian kan? 4, sekian. 4 kali 8, itu 32. 32 untuk ketemu 39 ada sisa 7. Taruh 7-nya di sini. Terus karena ini 4 ini kan udah nggak bisa dibagi 8 kan? Hasilnya bakal 0, jadi dia udah stop di sini. Berarti 39 desimal ketika diubah jadi oktal itu dia hasilnya 47. Seperti itu. Lanjut lagi untuk heksadesimal. Sama juga, berarti dibagi 16. 39 dibagi 16. Itu ada 32 yang paling mendekati. 16 kali 2, 32. Sisanya berarti karena 2 udah nggak bisa dibagi 16, sisanya ada langsung ditaruh di sini. 7 kan. Jadi langsung untuk heksadesimal juga langsung seperti ini. 39 desimal sama dengan 27 heksadesimal. Kebetulan di sini nggak ada huruf ya, karena sisanya hanya 7. Sisa di sini hanya 7. Semisal sisanya itu 11, berarti huruf apa? Tinggal kita ubah aja ntar. Kayak yang teman-teman udah dipelajari di teori atau di modul. Untuk konversi dari desimal seperti ini caranya. Hanya bedanya kita mau diubah kemana. Kalau dirubah ke biner berarti dibagi 2. Kalau untuk diubah ke oktal berarti dibagi 8. Untuk heksadesimal berarti dibagi 16. Berikutnya kita ada biner. Berikutnya kita ada biner. Biner tuh 2 kan, basis 2. Jadi dia pasti ada perpangkatan 2 tuh kalau kita hafal atau enggak, kalau kita hafal tuh kayak lebih mudah gitu untuk mengerjakannya nanti. Misalnya kita langsung ke soal. Ini ada soal 110111010. Dia kita mau rubah ke desimal basis 10. Caranya kita si angka-angka ini per tiap-tiap angka kita pangkatin 2 pangkat, kita kalikannya 0 dikali kali 2 pangkat 0 tambah 1 yang ini dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai ini kan ada ini 2 dikali 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini dikali 2 pangkat 3, ini dikali 2 pangkat 4, ini dikali 2 pangkat 5, ini dikali 2 pangkat 6, ini satu yang ini dikali 2 pangkat 7. Jadi terus di si 2 pangkat ini terus berlanjut, semakin ke kiri itu semakin besar.
Jadi di sini makanya ada 2 pangkat N. Jadi menyesuaikan sama bit yang ada di soal, di si biner yang kita pengen konversikan ke desimal. Langsung aja kita hitung ya. 2 pangkat 7 kali 1 itu 128. 128 tambah di sini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kali 1 64 tambah 2 pangkat 5 dikali 0 karena ini 0 ya. 2 pangkat 5 32 dikali 0 0 tambah 16 dikali 1. Ini kan 2 pangkat 4 di sini ya. 16 kali 1 16 tambah lagi 8 kali 1. Ini kan masih hidup ya. Angka 1 nih. 8 tambah 2 pangkat 2 kali 0 4 kali 0 0 tambah 2 pangkat 1 kali 1 2 tambah 2 pangkat 0 kali 0 0. Ini kita jumlahin. Hasilnya 218. Jadi untuk konversi biner ke desimal itu kita ubah, kita kalikan semua biner-biner ini dengan 2 pangkat ya, 2 pangkat, itu semuanya satu-satu dan dijumlahkan, kayak gitu. Jadi ketemu hasilnya 218 desimal. Oke, next untuk biner ke oktal. Nah, kalau untuk ke oktal itu sebenarnya caranya sama. Cuma kan oktal itu bilangannya hanya 8 digit ya, 0 sampai 7. Nah, untuk dapat paling sedikit itu 000. 000 ini hasilnya kan 0. Angka oktal kan, bilangan oktal. Terus yang paling mentoknya itu 111 7. Karena oktal hanya 0 sampai 7 kan. Jadi kalau kita tambahin 1 digit lagi nih, itu dia bakal kelewatan. Jadi makanya bilangan yang tadinya seperti ini, kita bagi, kita kelompokin 3, ini sisanya 2. Jadi kalau kurang nggak apa-apa, tapi kalau lebih kita bagi 3, kita kelompokkan. Kita terus sesudah dikelompokkan seperti ini, kita sama caranya kayak yang waktu biner ke desimal. 010, 0 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya ini. Jadi hasilnya adalah yang kelompok ini itu hasilnya 2. Terus yang geng berikutnya nih, kelompok berikutnya. Ini 2 pangkat 0 kali 1, 2 pangkat 1 kali 1, 2 pangkat 2 kali 0. Itu 3 ya. Dia hasilnya 3. Yang ini juga sama, 3 karena yang hidup hanya 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. 1 tambah 2. Jadi hasilnya 3 untuk bilangan oktalnya. Seperti itu. Lalu untuk heksadesimalnya sama seperti sebelumnya, dia hanya beda di kelompokannya. Kalau oktal kita per 3 digit, kalau di heksadesimal itu per 4 digit. Karena kalau maksimal semuanya nyala 111, itu hasilnya adalah 16 ya. 15, sorry. Karena ini ketika dia nyala semua, nilainya 15. Karena heksadesimal itu kan 0 sampai 15 atau karena 0 sampai 15 itu hanya 15-nya setelah kita ketemu sesudah 9 itu kita mulai dari alfabet A. Seperti itu. Yang ini 0101. 2 pangkat 0 kali 0 0. 2 pangkat 1 kali 1 2. 2 pangkat 2 kali 0 0. 2 pangkat 3 kali 1 10. 8. Jadi yang ini dia 10.
10 atau A. Ya. Jadi heksadesimalnya 1010 itu A. Terus kalau yang ini 1 tambah 0 tambah 4 tambah 8 13 itu D. Jadi bilangan biner yang ini ketika dia dirubah dikonversikan menjadi heksadesimal hasilnya adalah DA. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang oktal. Tadi kan sebelumnya kita belajar tentang desimal sama biner. Oke, sekarang tentang oktal. Oktal itu basis bilangan 8, dimulai dari 0 sampai 7. Nah, di sini kita akan belajar cara konversiinnya dari oktal ke desimal, oktal ke biner, sama oktal ke heksadesimal. Oke, langsung aja mungkin ya. Nah, di sini ada soal 27. Kita akan konversiin dulu pertama ke desimal. Oke, nah oktal ke desimal itu mempunyai rumus 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, sampai 8 pangkat n. Nah, di sini kan ada 2 digit ya, cuma ada 2 digit. Berarti 7 dikali 8 pangkat 0 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1. Nah, misalnya di sini 3 digit nih, misalnya kita tambah misalnya 3. Berarti nanti ditambah di sini ditambah 3 dikali 8 pangkat 2. Jadi ini sesuai digitnya. Nah, langsung aja. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya 7 ditambah 2 kali 8 pangkat 1. 2 kali 8, 16. Sama dengan berarti 23. Ini hasilnya untuk oktal desimal. Lanjut ke oktal biner. Nah, oktal biner berarti si 27-nya itu akan dibagi dua biar gampang dibagi 2 angka gitu. Jadi dipisah gini, 2 dan 7. Jadi ada angka 2 dan 7. Nah, si 2 ini kita bagi dengan angka 2 karena kan biner ya. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti dia sisa 0 modulo. Terus ini di sini 1 dibagi 2 sama dengan habis 0. Berarti sisa ini cuma ini 1. Di sini sisa 1. Nah, karena diharuskan untuk 3 digit, maka di sininya sisanya ditambah 0 gitu. Karena diharuskan 3 digit. Oke, lanjut ke yang selanjutnya 7. Berarti 7 bagi 2 sama dengan 3. Sisa 1. Ya kan? 3 kali 2, 6. Berarti sisa 1 ke 7. Terus yang ini kita kesini yang bagi lagi. 3 bagi 2 sama dengan 1. Berarti sisa 1. Oke, lanjut. Yang ini kita bagi lagi. 1 dibagi 2. Berarti habis. Sisanya 1. Berarti hasil dari 27 ini ke biner hasilnya 0, 1, 0, 1, 1, 1 gitu. Mulai dari bawah ya, 0, 1, 0 tambah 2, 1, 0 berarti 1, 1, 1, 1 gitu. Oke, lanjut ya ke selanjutnya ke heksa. Nah, si oktal ke heksa ini dia gak bisa langsung
konversi ke heksadesimal. Nggak bisa. Dia harus konversi dulu ke desimal atau ke biner. Nah, jadi dia harus konversi dulu ke sini nih, ke desimal atau ke biner. Baru kalau udah dapat hasilnya, kita konversi ke heksa. Tuh. Pahamnya jadi nggak bisa langsung ke heksa nih, nggak bisa. Oke, langsung aja ya. Angkanya masih 27, berarti kan kita harus konversi dulu ya, oktal ke desimal atau oktal ke biner. Nah, untuk kali ini kita akan konversiin dulu ke desimal. Di sini kan udah ada nilainya ya. Oktal ke desimal sama dengan 23. Jadi tinggal lanjutin aja nih desimalnya 23. Berarti kan kalau si oktal ke heksa itu dibagi 16, berarti ini 23 dibagi 16 sama dengan 1. Sisanya berapa tuh? 16 ke 23 berarti sisa 7. Ya enggak? 7. Nah, berarti ininya 1 dibagi 16 sama dengan 0. Berarti sisa 1. Berarti oktal ke heksa itu sama dengan 17 hasilnya. Nah, tuh, jelas ya, dari bawah ke atas. Oke, lanjut ya. Jadi kan oktal udah, sekarang heksadesimal. Oke, untuk heksadesimal itu bilangan basis bilangan 15. Dari 1 sampai 9 itu digit, masih digit. Tapi kalau udah sampai 10 itu jadi alfabet. 10 sampai 15 jadi alfabet. Kalau 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, 15 sama dengan. Nah, langsung aja kita konversiin si heksadesimal ini ke desimal, ke biner, sama ke oktal. Oke. Nah, di sini ada soal nih, 6C. Nah, C itu berapa? Berarti 6, C-nya itu berapa nih? 12. Berarti 6, 12. Nah, nanti kita konversiin heksadesimal 6, 12 ke desimal. Oke. Untuk caranya sama seperti kayak yang ini nih. Kayak ini. Dikali per digitnya. Tapi yang membedakan bukan basis 8, basis 16. Jadi gini, kan 16 sama 12 ya. Ini sama dengan 12 dari mulai belakang dulu ya, biar gampang. Dimulai dari pangkat 0 dulu. 12 dikali 16 pangkat 0. Nah, gitu. Ditambah 6 dikali 16 pangkat 1. Nah, gitu. Oke. Hasilnya berarti 12 kali 16 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Berarti 12 kali 1, 12. Ditambah 16 dikali 6 dikali 16. Sekitar 96. Oke. Hasilnya berarti 108. 108 desimal. Oke. Aman ya. Lanjut ke heksadesimal ke biner. Oke, heksadesimal ke biner ini berarti
dibagi 2 lagi. Berarti 6, 12. Agar lebih gampang, kita bagi 2, 6 sama 12 gitu. Nah, yang pertama kita bagi dulu 6 nih. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya 0. Oke. Berarti selanjutnya 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 1. Oke. Terus 1 dibagi 2 sama dengan habis. Sisanya 1. Karena ambil dari sini. Karena heksadesimal itu diharuskan 4 digit, maka kita tambahkan di akhir itu 0 gitu. Tambah 0. Oke. Berarti 0, 1, 1, 0 untuk yang 6. Untuk yang 12, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sisa 0. Lanjut, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya 0. Oke. Lanjut. Berarti sekarang 3 ya. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 1. Oke. Terakhir 1 dibagi 2 sama dengan habis. Sisanya 1. Dari sini 1. Berarti ini sama dengan 1, 1, 0, 0. Berarti 6, 12 itu sama dengan 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Itu 0, 1, 1, 0 dari mana? Ini 6 kan. 0, 1, 1, 0. Yang 12, 1, 1, 0, 0. Dari bawah ke atas. Oke. Lanjut ke terakhir, hexaoktal. Nah, untuk hexaoktal juga sama aja nih. Kita gak bisa langsung ke oktal konversi. Gak bisa. Jadi, si hexa itu harus ke desimal dulu. Desimal atau ke biner. Nah, karena kan kita awalnya udah ini ya, udah hitung hexadesimal ke biner. Nah, jadi 100 udah ketemu nih si desimalnya. Jawabannya 108. Nah, sekarang kita langsung pakai aja ya. Sebelum masuk ke hexa. Oke. Berarti desimalnya 108. Tinggal kita ubah desimal ke oktal. Caranya gimana? Caranya kita bagi 8. Ini 108 dibagi 8 sama dengan sekitar 13 kali 16, sekitar berapa ya? 13 kayaknya. Oke. 16, 104. Ya. Berarti 13 yang mendekati 108. Nah, ini jangan lebih ya. Kita kan nyari sisanya. Nah, berarti sisanya berapa nih? 104 ke 108, sisanya 4. Lanjut 13 dibagi
sisanya berapa tuh? 5. Terakhir 1 bagi 8 sama dengan habis. Sisanya 1. Berarti heksadesimal ke oktal itu sama dengan 154. Tuh. Oke. Basis bilangan oktal. Nah, itu mungkin penjelasan singkatnya. Terima kasih.